Hai Bu, apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi nih, kita ngobrol lagi mengenai banyak hal nih tentang narsistik ini. Kita bahas gini aja ya, komen dari channel narsistik ini banyak banget Bu. Mungkin audiens yang lain pengen tahu juga nih gimana sih solusinya atau respon dari Ibu sendiri mengenai komen-komen tersebut ya. Ada salah satu komen ini yang menarik banget nih. Kapan sih si NPD itu tahu kalau dia itu ngeh gitu, tahu ngeh bahwa kita ini tahu permainannya dia? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena mewakili untuk semua kasus ya, baik itu pasangan atau orang tua dan anak. Pertanyaan yang sama yang sering juga muncul dalam pikiran saya. Nah, sebaiknya sih saya menceritakan pengalaman sendiri ya, agar saya bisa lebih jelas menjelaskan terkait dari pertanyaan Indra tadi ya. Betul. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua komen-komen yang telah mendukung channel ini, sangat bermanfaat. Bagi orang yang tidak tahu bisa membaca komentar-komentar juga bahwa NPD itu memang ada ya. Dan channel ini diadakan bukan untuk berhayal ya, tapi karena memang saya alami dan juga memang ada. Ternyata setelah saya melihat respon-respon audiens, saya cukup ada kadang-kadang saya juga ikut menangis ya kalau saya membaca komentar, karena saya merasakan betul dan ternyata wow gitu kan, banyak ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan ya. Jadi gini, saya harus umpamakan dulu bahwa semua korban dari NPD itu tentunya tidak mengetahui bahwa dia NPD. Betul ya? Betul. Kalau kita tahu, kita tidak mungkin tertipu. Iya. Dan taunya seseorang itu dari jam terbang, dari pengalaman, dari apapun yang sudah dia cerna, baik itu melihat edukasi, menonton ya, atau mempelajari, atau studi banding ya. Oh, itu terjadi juga dengan saya. Oh, itu terjadi juga dengan saya. Lahirlah, maka muncul NPD. Oh, ternyata ibu saya NPD. Tapi proses mengetahui itu lama ya Bu ya? Lama, sangat lama. Lama banget ya. Sangat lama Indra, karena ketidaktahuan itu. Sampai ya. Ibu pun berapa tahun? 18 tahun ya. 18 tahun lah. Karena kita selalu menghibur diri. Dan tentunya NPD itu pasti dekat dengan kita. Mana mungkin Indra kita curiga sama orang yang terdekat dengan kita? Masa sih? Iya kan? Kalau musuh di luar bisa benci mungkin sama kita atau apapun itu ya. Tapi kalau dekat dengan kita, nggak mungkin kita curiga. Apalagi keterikatan dengan anak, bapak ya. Ya, nggak mungkin kita curiga, nggak mungkin kita jahat, nggak mungkin kita berpikir buruk. Makanya kenapa itu selalu berlangsung lama, karena kita selalu menghibur diri. Dia lagi marah-marah kali, dia lagi sakit kepala kali, dia lagi migrain kali, dia lagi stres di kantor kali, dan sebagainya. Jadi kita selalu tekan ketidakpasan itu dengan menjawab sendiri, padahal itu sudah merupakan gaslight, udah merupakan red flags ya, yang sebetulnya harus direnungkan dan bahkan lebih baik lagi untuk dibicarakan. Tapi kan sama NPD nggak mungkin. Nah, oke. Jadi setiap orang korban itu saat berkenalan dengan NPD tentunya tidak siap-siap ya. Ibaratnya kita mau lagi jalan nih, saya umpamakan ya, kita melihat traffic light. Saat traffic light udah lama hijau dari jauh nih, kan ini pasti ke merah dong. Berarti kita turun gigi dong, atau misalnya agak pelan ya kan, agak pelan. Ini jadi supaya kita tuh nggak ngerem langsung gitu kan. Nah, itulah maksudnya. Jadi seseorang yang sudah punya jam terbang atau tahu tentunya memiliki apa itu bahasa Indonesianya, sinyal ya. Jadi kita itu udah siap-siap ya. Nah, saat kita berkenalan dengan NPD atau sudah hidup dengan NPD dan masih belum sadar juga, berarti kita tidak punya persiapan untuk menghadapi mereka
sehingga kita betul-betul murni banget, murni dalam ngomong, murni dalam merespon, murni banget. Jadi nggak pakai strategi sama sekali. Itulah itulah yang menjadikan mereka mencaplok lagi. Dan semakin sering kita dicaplok, ya semakin kita tercuri, ya. Nah, maksud korban selalu baik untuk menjelaskan saya tuh nggak begini, saya tuh nggak begitu, ya. Nah, oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan, kapan sih NPD tahu bahwa kita tahu? Saat ada tiga ya yang selalu saya sebut lagi, tapi maaf ini memang agak saklek karena memang berhadapan dengan NPD kita nggak bisa menyamakan berhadapan dengan yang normal. Ya, kalau yang normal ya nggak usah kita bahas di sini, ya kan? Yeah. Nah, dengan NPD itu ya seperti yang saya bilang, selalu 3 kata: tega, tegas, sama berani. Selama ketiga komponen itu kita tidak miliki, mau putar-putar sampai kapanpun, never ending story. Ya, kita tahu teorinya, kita tahu cara menghadapinya, kita tahu bahwa NPD ini begini. Mau ini? Oh, nggak berani. Ya kan, udahlah, diam aja. Ada kejadian, ada gaslight, ada ini, ada manipulasi segala macam. Masa sih aku ngomong gini? Nggak tega amat gitu kan, nggak sopan, nggak pantas. Ya, nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Nah, jadi dari mana datangnya tega, tegas, sama berani itu? Ya seperti yang saya bilang tadi, dari jam terbang. Jam terbang itu juga bisa datang dari perenungan kita. Kok rasanya aku beda sebelum aku kenal dia? Ya, jadi kita harus bekerja juga, merenungkan diri, ya. Apakah ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam sikap saya? Dulu saya ceria, tapi kok sekarang saya menyendiri. Kenapa dulu saya ekstrovert, sekarang jadi introvert? Kenapa saya jadi malas bergaul? Kenapa saya jadi malas berteman? Kenapa saya lebih suka diem? Kenapa? Nah, itu sebetulnya red flags yang sudah harus kita renungkan. Jangan diabaikan. Saat kita menyadari bahwa ada ketidaknormalan, ada ketidakwajaran, maka itulah yang disebut jam terbang itu, ya. Jadi kita lebih mendalami, lebih mempelajari. Oh ternyata. Oke, dengan ternyata itulah kita lebih tahu bahwa ini nggak wajar, ya. Dia itu manipulasi saya, ya. Nah, tentunya kita harus mencari solusi bagaimana supaya kita tidak dimanipulasi, ya kan? Nah, oke, balik lagi ke pertanyaan lagi tadi, ya. Nah, karena kita ini membahas pertanyaan tadi, ya. Jadi saat kita menyadari bahwa itu semua bohong, itu semua whatever lah, bullshit kayak atau apa, ya, kayaknya nggak penting-penting amat gitu, aku seriusin, nggak penting-penting amat aku dengerin gitu, ya. Nah, itu harus ada kesadaran di situ. Timbullah berani. Tapi berani itu bukan berarti kita fight atau dengan fisik, ya, atau apapun itu, tapi gini. Jawaban yang tepat, maaf ini saya agak tega harus ngomong, ya. Ya, apa? Kita harus menganggap dia nggak penting. Bagaimana sampai ke sana? Kalau kita sudah mengetahui kualitas diri kita dan saya tidak mau lagi direndahkan. Saya bisa hidup tanpa kamu dan saya tahu siapa diri saya. Saya tidak butuh penilaian dan apapun penilaian kamu, saya nggak peduli. Gila kan? Bisa cuek begitu? Harus ke titik itu, Indra. Nah, harus ke titik itu pasti tentu ada konsekuensi, resiko. Ada, sangat. Apalagi yang sudah berkeluarga, betul, tentunya. Betul. Contohnya ada mungkin akan kehilangan secara finansial atau yang lainnya mungkin. Apapun itu pasti ada hukuman. Sangat keji hukuman ini, yang dimana gini, saat dia mengetahui
bahwa si target sudah tidak bisa lagi dia manipulasi, sudah dia scan, sudah dia coba-coba. Saya ambil contoh dari pengalaman saya sendiri. Saat dia berkunjung ke sini, itu 5 minggu rencana berlibur di sini. Ya, saya sudah jelaskan di podcast pertama bahwa dia tidak tinggal di sini. Jadi hubungan kita memang aneh. Hubungan dengan NPD nggak ada yang normal, pasti aneh. Ya. Tapi karena saya punya anak, ya, dan inilah yang saya baca juga di komentar, yang tersulit adalah posisi anak dan posisi istri yang memiliki anak. Itu parah banget, ya, karena kita serba salah. Seperti halnya juga yang terjadi pada diri saya. Saya belum pernah menjelaskan kepada anak-anak karena saya sendiri juga belum tahu, paham kan Indra? Jadi kita culun banget gitu. Culun banget, ya. Sampai kedatangan dia ke sini kemarin itu, ya. Nanti di podcast selanjutnya juga kita ceritakan ya, karena ini kedatangannya ketiga kali. Ya. Saya singkat cerita, saya berangkat dari Jerman 2010 itu karena terjadi intimidasi, stalking, teror dan sebagainya, dan saya tidak kuat lagi menghadapinya. Saya meninggalkan Jerman dengan alasan untuk memulai hidup baru saya. Saya harus menjaga kesehatan saya karena saya itu sudah limit banget. Saya udah nggak tahan, nggak bisa. Saya pergi ke sini. Oke, kembali. Ini kedatangannya ketiga kali. Nanti kedatangan sekali dan kedua akan kita bahas di podcast khusus ya. Ini kedatangan ketiga kali yang dimana dia kesini berkunjung 5 minggu. Oke. Bagi saya kedatangan dia itu kan untuk anak-anak. Antara saya dengan dia sudah selesai. Oke? Yeah. Nah, dan saya belum menjelaskan sama anak-anak karena saya sendiri belum tahu. Ya kan? Kecuekan saya seperti saya bahas di podcast sebelumnya itu karena kebetulan, bukan dari pengetahuan. Paham nggak Indra? Kebetulan. Sikap saya itu kebetulan tapi ternyata benar. Ngerti nggak? Ya, okay. Tidak saya rencanakan. Saya belum tahu. Oke. 8 hari dia ada di sini, ya. Kalau saya ingat-ingat, ada 4 usaha dia untuk menggaslight saya, ya. Sebetulnya sih saya nggak tahu ya, apakah tujuannya ke anak ada atau hanya ke saya nggak tahu, ya. Tapi mungkin dia meyakinkan bahwa anak-anak nggak tahu. Jadi dia mau coba lagi, ya kan? Bukan coba lagi karena apa ya, tapi karena mungkin ya karena kebutuhan ya, mau di negara manapun ya NPD ya kan. Nah jadi karena kebutuhannya juga untuk menggaslight dan ada saya dan interaksi langsung ya kan. Di hari ke-8 saya ingat-ingat ke belakang. Oke. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga normal. Di hari keempat saya merasakan ada gaslight, tapi saya itu nggak sadari. Kebetulan saya cuekin, ngerti nggak? Saya bertanya sekarang kenapa saya bisa cuek? Ya mungkin Tuhan baik ya. Karena memang ini harus sudah berakhir. Ya. Gitu. Saya ceritanya masak. Bagi saya itu masakan yang wajar. Yeah. Oke. Komentar, ya kan? Masakan apa ini? Ya kan? Kok ini sih, kok gini sih, kok gitu sih? Dulu saya terpancing. Tapi entah kenapa Indra, ini bahkan saya bilang kebetulan. Ya maaf, ini ilmu yang kebetulan tapi benar gitu ya. Kita jadikan aja ilmu ya. Nah, saya cuek dengan komentarnya. So what? Dalam hati gitu ya. Nggak enak, jangan dimakan dalam hati. Ngerti kan? Tapi saya nggak jawab. Cuek, paham kan? Ya. Kenapa demikian? Mungkin saya bertambah dewasa. Ya seperti saya bilang juga jam terbang ya. Jadi mungkin karena lamanya berpisah atau apa, jadi saya nggak peduli gitu ya. Mau ngomong apa ya nggak peduli ya. Ada tuh gaslight pertama tentang masakan. Saya cuekin. Nah ini contoh ya. Bagi siapapun yang mendapatkan gaslight tersebut, ya udah jawab sendiri aja dalam hati, ya, nggak usah diomongin. Gak enak tinggal nggak dimakan emang masalah, ya kan?
ya. Jadi jangan terpancing gitu aja, ya, diam, ya, seolah-olah. Jadi jangan, oh baiklah gitu kan, kalau nggak enak maaf ya. No, paham kan? No, itu bab baru dimulai. Berarti dia mengetahui, oh masih bisa kok, ngerti kan? Nah, gitu. Paham. Kedua, itu gaslight kedua, bukan gaslight, berusaha, ada upaya, oke? Ini saya ingat-ingat ke belakang ya, karena saya mengingat terkait pertanyaan tadi. Nanti pertanyaan ini terjawab setelah cerita selesai ya. Ini mengambil contoh. Tiba-tiba dia menjahit spray. Menjahit Spray ya, spray yang sobek. Oh. Dan sebetulnya nggak perlu dijahit ini. Oke, maaf ya. Saya harus ketawa dikit karena saya ingat itu, oh jadi mereka itu perlu pujian ya, mencari perhatian. Harusnya kita tuh excited, aduh kamu ngejahit spray, ya ampun gitu, ngerti nggak sih ya? Kenapa? Itu Tuhan memang baik. Bulu kuduk saya berdiri, iya kan? What gitu, ngerti kan? Perlukah gitu spray ya? Kasihan ada ya kadang-kadang gitu. Saya masih merasa kasihan, nggak tega gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ini tuntunan Tuhan ya. Saya udah merasa janggal aja. Saya merasa janggal. Oke. Nah, yang ketiga, saya tidak memberi pujian dan saya cuek ya. Saya cuek. Kenapa saya cuek? Karena saya mempunyai logika dengan jam terbang itu ya. Kalau memang kan spray berapa sih, tinggal beli baru ya kan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, tapi dia harus mencari sesuatu untuk mencari respon okay. Ya. Nah, yang ketiga Indra, itu saya ingat dia menyarankan untuk mengecat kamar mandi yang nggak perlu dicat. Ya, ini saya bukannya, tapi ini kita bicara soal umpan-umpan yang dia ini kan ya. Nah, terus saat ini kamar mandi kecil dan nggak ada yang minta kamar mandi itu dicat. Kayaknya nggak parah-parah amat gitu ya. Tapi dia harus mencari ide apalagi ya, ngerti kan? Tujuan dia kesini itu, saya kadang-kadang juga bertanya, jauh-jauh kesini tuh ngapain gitu ya? Mencari, menggelitik-gelitik dulu supaya ada berhasil satu aja gitu dari si Trixie, ngerti nggak sih? Satu aja kayaknya tuh dia rindu banget gitu ya, bikin saya marah, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Terus akhirnya dia beli bahan, ya kan? Beli bahan yang untuk ukuran kamar mandi segitu tuh nggak harus amat setoko dibeli gitu ya. Dalam hati, puas dari ukuran ini sampai ini, ya kan? Peralatan segala macam untuk, sebetulnya bukan karena apa ya, dia mencari respon, ngerti nggak sih Indra ya, ingin dipuji ya, ingin mencari perhatian gitu ya. Itu pun saya nggak merespon. Oke, tuh yang ketiga ya, nggak direspon, sia-sia lagi. Oke, sia-sia lagi. Nanti saya ceritakan kenapa ini saya ceritakan nanti di ujungnya ya. Yang keempat, dia men-scan saya sampai di mana sih si Trixie ini sekarang, gimana sih dia, ya kan? Setelah di-scan, dia melihat kesibukan saya. Saya kebetulan memang sibuk, ya kan? Sibuk dengan toko online saya, ya kan? Gaslight yang lainnya itu adalah dia mengejek, ya kan? Mengejek. Apaan itu toko online, ya kan? Saya punya 2 rumah dan bla 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 dan segala macam, dan nggak nyambung. Kenapa ya saya nggak tersinggung? Saya berterima kasih saya tidak tersinggung. Dulu, wow, udah digimanain kali, ya kan? Ya, sok tahu lo ya, kalau lo nggak bisa nggak usah bacot atau gimana lah ya. Maaf ini saya kalau itu kan kalau udah terpancing tuh kitanya jadi durhaka, tau nggak? Kitanya tuh jadi dosa gitu ya. Yang nggak niat marah jadi marah, ya kan? Tapi sekarang saya udah dalam hati.
So what? Ngerti nggak sih? Kata-kata yang tepat itu so what? Ngerti nggak sih? Ada apa-apa? So what? Dalam hati aja udah ngomong. Kita komunikasi sama diri sendiri aja, ya. Karena itu memberikan ketenangan buat kita, ya. Dia ejek-ejek inilah itulah karena dia iri, ngerti nggak sih? Si Triksi, ngerti kan? Ya. Jadi dia tuh banyak kekagetan gitu ya, kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam diri saya. Dan yang kelima, gaslight terakhir yang saya ingat ya, banyak lagi gaslight nggak usah, karena dalam waktu 8 hari, oke? 8 hari dari 5 minggu dia berada di sini, oke? Bentar. Tiba-tiba ini nggak mempan, itu nggak mempan, ini nggak mempan, itu nggak mempan. Tiba-tiba dia ketawa, ya, dia ketawa sendiri. Dia bilang, baru 10 menit udah ada 62 orang yang chatting. Saya kan nggak ngerti maksudnya gitu kan, ya. Dia tuh nggak online, ngerti nggak sih? Ya ngedating, terus dia tuh bangga gitu. Udah 10 menit, baru 10 menit udah 62 orang yang ngechat. 62 whatever lah, perempuan tuh apa. You know what? Kebayang nggak sih? I don't care, ngerti nggak sih? So what? Gitu. Ya, ini kita harus percepat karena ini durasi kameranya ini ya, dengan seadanya gitu ya. Jadi gini, aja saya cuekin. Kenapa? Karena bagi saya ya udah gitu. Kenapa sih? Jadi please untuk semua ya yang masih terpancing ya, kita harus memiliki percaya diri. Saya tidak peduli dengan gaslightmu dan saya tidak peduli, saya tidak mau tahu. Seperti halnya NPD tidak mau tahu pembicaraan kita. Equal. Ngerti gak sih? Kita harus sejajar dengan dia. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, ya. Jadi usaha dia itu kita harus ngerti kan? Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, dia tahu kapan kita ngeh saat dia merasakan bahwa dia tidak lagi perlu dan tidak lagi penting bagi kita, dan apapun yang dia usahakan, kita harus menganggap dia berusaha itu untuk dirinya, bukan untuk saya. Dan tentunya dia melakukan sesuatu itu buatan, bukan murni dari hati. Ya, yang kita sebut love bombing. Emangnya dia ridho gitu, dari ikhlas? Ada udang di balik batu itu, jadi nggak usah excited. Paham kan, ya? Jadi kita udah dingin aja. Kita enggak dia mau gimana mau gerak gini, balikin posisi itu, dibalikin, ngerti nggak? Dibalikin bahwa dulu saya seperti kamu, sekarang saya jadi kamu, ngerti nggak? Ya, dan kita itu dia bisa mencium aura kekuatan kita, aura power kita, dia tahu. Kita itu udah dengan tidak pentingnya dia itu, dia udah tahu dan dia merasa malu, ngerti nggak sih? Malu, karena dia merasa sampai sekarang ini bahwa dia bisa mengendalikan, dia bisa berkuasa atas segala-galanya, dia bisa bertindak apapun yang dia mau, dan itu kita hentikan dengan bagiku maaf, semuanya nggak penting. Itu kan balik lagi ke tegas, berani. Dalam bentuk itu, tegas, berani itu, Indra, ngerti kan? Nah, jadi kita bukannya nggak tega, maaf kata, ya karena apapun yang kita lontarkan itu adalah sampah, titik. Kalau kita nggak berani, ya kita punya dua pilihan. Kita masih mau nggak diinjek? Ya udah. Gak berani selamanya, gak bisa. Ya seperti saya bilang, maaf ini saya sedikit sedikit eksplosif karena saya ingin memberi semangat Indra, ya. Jadi bersikaplah dengan benar, berani, tega, tegas, itu dalam artian kita harus mengetahui kualitas diri kita. Catat apa sih yang berbeda sebelum dan sesudah. Saya ingin lagi seperti diri saya sebelum saya kenal dia. Dan itu menjadikan satu keangkuhan buat kita. Ngerti nggak? Itu yang harus kita bangun.
untuk menghadapi mereka. Seperti halnya balik lagi tadi saat kita melihat lampu merah atau lampu hijau dan bentar lagi merah, kita udah siaga, ya kan? Gitu Indra, ya. Artinya siaga dengan gaslightnya dia. Kita udah kasih aba-aba nih sama diri kita. Kita ngomong sama diri kita, ya kan? Kayaknya dia bohong ya, ngerti kan? Ya udah ya, nggak usah dengerin, ngerti kan? Kayaknya dia nipu aku deh. Ya ngerti nggak? Ya. Kita agak gila juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa dengan keluguan, kejujuran, keculunan, nggak bisa Indra menghadapi NPD itu memang harus sedikit keras. Dan itulah cara satu-satunya untuk mengakhiri. Akhirnya dia malu, ya. Tapi ini karena udah habis ya waktunya. Padahal ada cerita bersambung lagi. Karena gini, karena ada balasan NPD saat kita bersikap demikian. Ada, ya. Ada, ya. Dan dia setelah malu itu dia pergi. Setelah 8 hari itu. Sisanya kita nggak tahu di mana dan kita nggak peduli. Tetapi besoknya 2 hari kemudian dia datang lagi karena dia ingin membalas kecuekan saya. Oke? Nah, saat dia kembali itu dengan kejadian yang sangat aneh, dia menginginkan saya keluar rumah, ya. Tapi ini waktunya udah singkat ya. Iya. Udah tinggal 3 menit karena kameranya juga seadanya ya, tapi kita berusaha untuk tetap stay tune ya. Oke, untuk perjelas membahas, aja Bu, coba kapan dia tahu kalau kita pola perbuatan dia gitu loh. Jadinya tadi dengan perubahan yang dia lihat tentunya, betul nggak? Ya dengan cuek, dengan tadi tidak memperdulikan. Mungkin seperti itu ya. Jadi artinya dia itu kita harus mampu mengkondisikan dia itu tidak lagi berarti buat kita dan power kamu itu nggak penting buat saya. Tega kan? Ya harus tega. Tega ya. Kalau enggak ya udah diinjek terus. Gitu Indra. Dengan segala mungkin resikonya nanti akan Ibu terima. Nah, resikonya nanti kita ceritakan di podcast selanjutnya. Ini penting sekali karena tidak semudah itu loh putus dengan NPD. Apalagi yang memiliki ikatan absolut keluarga, ibu sangat anak. Harus saya ceritakan karena kalau nggak gitu kita ini tidak utuh podcastnya ya. Ada cerita bersambung nanti ya. Kita ceritain lagi ya di konsekuensi dari setelah putus dengan NPD. Ya. Semoga bermanfaat pembicaraan kita yang singkat ya, podcast ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita petik. Nanti di podcast selanjutnya kita akan ceritakan tentang konsekuensi ya. Itu sangat penting untuk diketahui. Tidak mungkin NPD mengalah begitu saja dan itu kita harus siapkan gitu. Baik, kita akhiri saja Bu. Terima kasih ya. Makasih banyak Indra ya dan semoga bermanfaat.